Anak-anak yang terkasih, kita sekarang masuk pelajaran yang selanjutnya, pelajaran yang 11, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan tindakannya. Kalau yang pelajaran 10, Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata, dan sekarang dilengkapi dengan tindakan. Yesus bukan hanya orang yang omong doang, tetapi Yesus juga melakukannya, apa yang dia katakan. Kalian pasti pernah mendengar talk less do more. Apa itu? Bicara sedikit mungkin dan kerjanya yang banyak. Lakukan aksinya apa? Nah, ini yang menjadi slogannya. Teladan melalui tindakan. Tindakan kita itu lebih kuat menyampaikan pesan daripada kata-kata tanpa perbuatan. Kalian pasti bisa mengambil contohnya, melihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak orang yang hanya ngomong tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Amatilah kalau ada teman yang sukanya sesumbar atau menasihati tetapi dia tidak melakukannya. Pasti lama-lama kamu akan bosan dan akhirnya banyak orang juga akan menyepelekan kata-katanya itu. Silahkan membuka Alkitab di Yakobus 2 ayat 14, 17 sampai 18. Di sana Frater mengutipkan singkat bahwa iman tanpa perbuatan itu hakikatnya adalah mati. Kamu merasa aku percaya gini, tetapi kamu tidak melakukan yang melakukannya, intinya adalah mati. Misalkan kamu merasa wah Tuhan itu baik, Tuhan itu menyayangi, tetapi kamu tidak bersyukur atas keluargamu, kamu tidak bersyukur atas orang tuamu, kamu tidak bersyukur atas fasilitas yang diberikan kepadamu untuk bisa belajar, untuk makan, kamu sama saja dengan tidak memiliki iman. Karena kamu diciptakan di dalam keluarga, kamu diberi orang tua, kamu diberi fasilitas itu oleh Tuhan. Sedangkan kamu mengutuki yang dari Tuhan itu, maka apa artinya kamu memuji-muji bahwa Tuhan itu baik? Tidak ada maknanya. Kalau kamu sungguh merasa bahwa Tuhan itu baik, pasti kamu akan bersyukur atas keluargamu, bersyukur atas kakak dan adikmu, bersyukur atas orang tuamu, bersyukur atas segala yang kamu miliki. Dan akhirnya ketika kamu bersyukur, kamu melakukan sesuatunya dengan baik, misalkan belajar dengan baik. Karena tidak semua orang memiliki kesempatan dan fasilitas yang sama untuk bisa belajar dengan baik. Santo Yakobus lalu melanjutkan, menantang, tunjukkanlah imanmu itu tanpa perbuatan. Tetapi aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Nah, itu jelas ya. Mari kita lanjutkan. Yesus itu guru yang baik. Oleh karena itu, yang dikatakannya itu juga dilakukannya. Frater sudah ngomong, Yesus tidak omong doang, dia juga menunjukkannya. Yang dia lakukan apa? Menyapa yang tersingkir. Kemudian apa? Mengampuni yang berdosa. Menyembuhkan yang sakit atau yang luka. Berdoa dan berpuasa. Dia meminta kita untuk berdoa, tapi dia sendiri kalau berdoa sampai semalam-malaman. Bahkan ketika banyak orang ramai, dia mau dijadikan raja, dia terima mundur, mengasingkan diri ke tempat yang sepi, lalu dia berdoa. Dia berkorban dan tidak disangsikan lagi. Dia berkorban sampai mati di kayu salib setelah disiksa. Itu wujud konkret teladan Yesus melalui tindakannya, tidak hanya dalam kata-kata. Frater mau mengenalkan satu istilah yang namanya ensiklik. Ensiklik itu apa? Ensiklik itu adalah ajaran dari Paus. Paus adalah pemimpin tertinggi dari Gereja Katolik Roma. Ensiklik itu ajaran yang bisa dikeluarkan sewaktu-waktu oleh Paus. Nah, di sini ada namanya ensiklik Evangelii Nuntiandi. Ini adalah ensiklik atau ajaran Paus dari Paus Paulus ke-6 tentang pewartaan Injil di zaman sekarang. Di dalam
itu di dalam ensiklik ini intinya dikatakan bahwa pengajaran tentang kebaikan itu lebih tepat dilakukan dengan teladan. Jadi teladan dengan tindakan itu juga digarisbawahi oleh Paus Paulus yang ke-6. Ada satu tokoh yang perlu kalian baca di buku halaman 129. Silahkan pause dulu video ini, nanti kita akan lanjutkan. Tokoh ini bernama I.J. Cassimo, Ignatius Joseph Cassimo. Siapa dia? Dia adalah orang Jawa, orang Katolik yang bersahaja, tokoh nasional, dan kalau tidak salah dia sudah menjadi pahlawan nasional atau setidaknya sudah diusulkan menjadi pahlawan nasional karena jiwanya yang mulia, yang melakukan kebaikan dengan tindakan. Apa saja? Dia berasal bukan dari keluarga Katolik. Dia itu menjadi Katolik karena apa? Karena keteladanan Romo Van Lith yang menjadi gurunya. Jadi gurunya itu Romo yang sangat bijaksana. Nanti kita lihat fotonya Romo Van Lith itu seperti apa. Gurunya itu mengajari, tetapi kesahajaannya itu juga menampakkan tindakan-tindakan dari apa yang dia ajarkan, dan itu berdampak kepada murid-muridnya. I.J. Cassimo itu adalah orang Katolik, pekerja keras, rajin bekerja sama dengan siapa saja. Jadi kalau di dalam dia nanti jadi menteri, kemudian tokoh politik, dan ketika dia berdebat misalkan di ruang rapat, dia bisa berdebat, tapi setelah keluar dari ruang rapat dia bisa ngobrol santai, membicarakan keluarga dengan teman debatnya tadi. Jadi persoalan di dalam tidak dibawa keluar. Nah, itu adalah persoalan kantor, jangan dibawa-bawa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu bagusnya I.J. Cassimo. Kalian juga perlu seperti itu, bersahabat dengan teman. Kalau berdebat di kelas tentang sesuatu ide, tentang pelajaran, kamu boleh mengeluarkan ide-idenya, tetapi setelah itu kalian tetap bersahabat. Jabatannya di pemerintahan itu sebagai menteri, sebagai pelayan. Dia memihak kepada rakyat dan tidak menggunakan jabatannya sebagai menteri itu untuk keuntungan pribadi, sekedar untuk sombong atau gila hormat. Nah, berikut Frater akan menunjukkan Romo Van Lith. Romo Van Lith itu mengajar dan menasihati sekaligus hidup bersahaja dengan mempraktikkan yang diajarkannya. Ada banyak muridnya Romo Van Lith dan akhirnya menjadi orang-orang hebat. Frater akan menunjukkan dua lainnya, teman dari Pak Cassimo ini, siapa yang menjadi orang hebat. Ini dia. Yang paling kiri itu, ya, yang paling kiri yang sebelah sana itu, ini namanya Monsinyur siapa? Uskup Pribumi pertama, uskup orang Indonesia pertama, yaitu Monsinyur Sugio Pranoto. Dia, ini yang sebelah ini, dia memiliki moto 100% Katolik dan 100% Indonesia. Lalu yang di tengah ini adalah Pak Cassimo. Yang di sebelah sana itu siapa? Itu orang Flores, namanya Pak Franseda. Franseda itu tokoh bangsa, menteri di era Presiden Soekarno dan juga Presiden Soeharto, dan pemikirannya tentang Indonesia itu sangat luar biasa. Itu ya. Romo Van Lith itu mengajar mereka dan mereka menjadi orang hebat karena keteladanan Romo Van Lith yang mengajar tidak hanya dengan kata-kata tetapi juga dengan tindakannya. Sekarang silahkan membaca buku di halaman 200, itu bukan 2000 ya, di halaman 200 tentang orang Samaria yang baik hati. Frater akan menunggu kalian, silahkan baca, silahkan pause. Nah, Frater mau menjelaskan dulu tentang siapa itu orang Samaria. Yang di sebelah kiri ini adalah tampilan orang Samaria saat ini. Nah, berbeda dengan di sebelah kanan, itu adalah tampilan orang-orang Yahudi masa kini. Beda ya? Ya, memang beda, tetapi sama-sama ini adalah suku di daerah Palestina. Awalnya mereka itu juga satu saudara, tetapi saling tidak berkomunikasi atau bisa dikatakan secara kasar itu bermusuhan. Mengapa? Ini dia.
di Israel itu ada banyak suku. Dulu Pak ada banyak suku. Lalu semua suku itu diminta untuk mempertahankan ras. Untuk apa? Ada dua paling tidak tujuannya, yaitu yang pertama itu supaya seperti dalam pelajaran nabi-nabi kemarin, biasanya yang menikah dengan suku lain itu dia akan lari atau akan mengikuti pasangannya dalam menyembah Tuhannya atau Allahnya. Allahnya Israel adalah Yahweh, dan bangsa-bangsa lain juga memiliki Allahnya atau dewa-dewa. Sehingga dikhawatirkan kalau menikah dengan orang asing, orang itu menjadi tanda kutip meninggalkan Yahweh lalu menyembah dewa-dewa itu. Nah, ini tidak boleh terjadi. Lalu yang kedua, ingat bangsa Yahudi itu menantikan kepercayaan mereka Mesias, dan Mesias itu dipercaya adalah keturunan Daud yang adalah orang Israel. Sehingga kalau mereka menikah dengan orang-orang non Yahudi itu akan mengancam nanti bagaimana Mesias nggak akan datang-datang. Nah, oleh karena itu mereka melarang untuk menikah dengan bangsa asing. Nah, namun mau nggak mau, ketika bangsa Israel datang ke tanah Palestina itu, di sana sudah ada orang-orang asli, sehingga orang Israel yang datang itu akhirnya bercampur menikah dengan orang-orang asli. Nah, inilah keturunan-keturunan mereka ini yang disebut orang-orang Samaria. Akhirnya akibatnya apa? Samaria yang keturunan campur ini dengan bangsa lain tidak murni, lalu apa? Dikucilkan dan dilarang bergaul, dilarang bertemu dengan orang-orang Yahudi. Mereka itu seperti dikucilkan, disingkirkan, ya. Sekarang ini gambaran, kalau Frater menunjukkan gambarnya, Frater ketutupan ya ini ya. Nah, yang di sebelah sana. Yang di sana itu adalah ada imam, ada orang Lewi, lalu tetapi yang ada di sebelah sini ini adalah orang Samaria yang menolong. Kalau kalian sudah baca pasti tahu siapa orang yang di belakang sana itu, ada imam, ada orang Lewi, itu siapa. Pesan dari kisah tentang orang Samaria itu apa? Ini dia. Sikap Kristiani. Yesus berpesan tentang sikap Kristiani. Sikap Kristiani itu apa? Mengasihi tanpa pandang bulu. Bukan melihat bulu ya, tapi pandang bulu itu istilah yang artinya adalah tidak memandang orang dari golongan apa, suku apa, warna kulit apa, jenis kelamin apa, tetapi semua manusia itu sama derajat dan martabatnya, maka kita wajib mengasihinya. Itu. Kita saat ini Indonesia, terutama sejak masa reformasi, tentu kalian lahir sudah masa reformasi, jauh setelah reformasi, itu mulai ada kelompok yang mengajarkan hidup dengan membeda-bedakan. Bahkan barangkali ada yang sudah mendengar bahwa wah, ini berbeda agama lalu dikatakan kafir, atau bahkan yang sama agama pun karena berbeda pendapat juga dikatakan kafir. Kafir itu adalah kata-kata yang sangat buruk, dan Yesus mengatakan siapa yang mengatakan seperti itu harus dihukum. Maka itu adalah ancaman Yesus bahwa kata-kata itu tidak layak untuk diucapkan, karena kita semua itu adalah sama. Maka kalau di Indonesia banyak yang mengajarkan hidup untuk membeda-bedakan, tidak boleh bergaul dengan yang beragama lain, tidak boleh bergaul dengan yang bersuku lain, itu adalah ancaman karena menciptakan tembok-tembok pemisah. Kita harus memandang diri sebagai bangsa Indonesia itu satu, meskipun berbeda-beda suku, berbeda-beda budaya, tetapi akarnya adalah bangsa Indonesia yang memiliki adat ketimuran yang sopan, yang menghormati, yang memiliki toleransi, punya semangat gotong royong, tenggang rasa, peduli. Itu yang harus diutamakan, nilai-nilai kemanusiaan, melihat dari sisi kemanusiaan.
Sesama adalah semua orang, sama-sama manusia tanpa memandang suku, golongan, agama, ras, dan bangsa. Itu yang sudah Frater katakan, dan ini sesuai dengan apa? Sila kedua Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Meskipun kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda keyakinan, tetapi kita adalah satu di dalam kemanusiaan. Kita sama-sama manusia yang butuh makan, butuh minum, butuh merasa damai, butuh diterima, butuh dicintai, butuh bersahabat, ya. Kemudian Yesus menegaskan bahwa mewartakan kasih itu lebih mulia dilakukan melalui tindakan dan perbuatan. Dan kasih, ini kata-kata dari Santo Ignatius Loyola, ya, Santo Ignatius Loyola, kasih harus lebih diwujudkan dalam perbuatan atau tindakan daripada diungkapkan dengan kata-kata. Itu tentang kisah tentang orang Samaria. Nah, berikutnya bagian terakhir, silahkan membaca kisah tentang Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan pendarahan perempuan. Gambar itu bisa dilihat, yang di sebelah kanan itu adalah gambaran anak Yairus yang mati, dan Yesus yang ada di balik sana itu mau membangkitkan, dan yang sebelah kirinya adalah wanita yang sudah sekian puluh tahun sakit pendarahan. Dan ingat, mengapa orang Israel tadi, kalau dilihat di gambar antara orang Samaria dan orang Frater tunjukkan ya, Frater tunjukkan, nah ini. Iya, ini dia. Nah, orang-orang Yahudi yang di sebelah kanan itu rambutnya panjang-panjang. Dia tidak bercukur. Mengapa? Mereka itu menjaga supaya tidak terluka. Karena kalau mengeluarkan mengeluarkan darah itu najis. Nah, sedangkan yang ini, kalau kalian lihat, wanita ini dia pendarahan, dan sebenarnya najis itu nggak boleh bertemu dengan orang, maka dia itu mengalami ketakutan. Tetapi imannya itu memberanikan dia untuk meraih Yesus. Yesus itu mempunyai kuasa yang luar biasa, tetapi kuasa itu tidak bekerja tanpa kerjasama dari pihak manusia. Coba kalau wanita itu hanya diam saja, dia tidak akan sembuh. Kalau Yairus itu hanya diam saja, dia tidak meminta Yesus datang, anaknya juga tidak akan dibangkitkan. Manusia itu diminta untuk memiliki sikap iman percaya yang kuat, seperti wanita itu. Kalau ku jamah saja jubahnya, pasti aku akan sembuh. Dan begitu yang terjadi. Banyak orang berdesakan dibandingkan perempuan yang percaya dan sembuh. Maksudnya begini, banyak orang itu kan sama-sama atau berdesakan sama seperti perempuan itu. Tetapi mengapa yang menyentuh itu juga banyak, tapi mengapa yang hanya perempuan itu yang sembuh? Karena di dalam diri orang kebanyakan tidak memiliki intensi, tidak memiliki iman sekuat perempuan itu. Nah, sedangkan perempuan itu, aku mau menyentuh karena aku percaya kalau aku menyentuh aku akan sembuh. Nah, demikian juga kalian, kita semua, kalau kita berdoa, kita percaya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Maka mendengarkan sabda Yesus itu tidak kemudian membuat orang menjadi baik, tetapi butuh perbuatan. Iman tanpa perbuatan mati. Yesus mengajak untuk menjadi pelaku sabda
dan bukan sekedar pendengar sabda. Ini yang diajarkan kepada Yesus supaya kita melakukan, tidak hanya berkata-kata. Dan terakhir, Frater mengulangi lagi apa yang sudah dikatakan oleh Santo Ignatius Loyola adalah cinta harus lebih diwujudkan dalam perbuatan daripada diungkapkan dengan kata-kata. Kalau kamu mencintai mamamu, ibumu, ungkapkan dengan tindakan. Tidak hanya soal mama, selamat hari ibu, tapi ketika diminta untuk membersihkan piring, mencuci piring, untuk bersih-bersih rumah, kalian malas. Kalau kamu mencintai saudaramu, ungkapkan dalam tindakan, membantu, menolong, menemani, menghibur, dan juga dengan teman-teman. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Dadah!